Halo, perkenalkan nama saya Yosef Vandar dari Pendidikan Jasmani Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini kita akan belajar mengenal teknik dasar futsal. Ya, pada tampilan menu terdapat sejarah, peraturan, teknik dasar, dan kuis. Mari kita masuk ke dalam sejarah. Sejarah. Futsal dipopulerkan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Ceriani. Keunikan futsal mendapat perhatian di seluruh Amerika Selatan, terutamanya di Brazil. Keterampilan yang dikembangkan dalam permainan ini dapat dilihat dalam gaya terkenal dunia yang diperlihatkan pemain-pemain Brazil di luar lapangan. Pada lapangan berukuran biasa, pertandingan internasional pertama diadakan pada tahun 1965. Paraguay menjuarai Piala Amerika Selatan pertama. Kejuaraan dunia futsal pertama diadakan atas bantuan FIF USA sebelum anggota-anggotanya bergabung dengan FIFA pada tahun 1989 di Sao Paulo, Brazil pada tahun 1982. Berakhir dengan Brazil di posisi pertama. Pertandingan futsal internasional pertama diadakan di Amerika Serikat pada Desember 1985 di Universitas Negeri Sonoma di Rohnert Park, California. Sekitar tahun 1998 sampai 1999, futsal masuk Indonesia, dan pada tahun 2000-an, futsal mulai dikenal oleh masyarakat, dan pada saat itu, futsal mulai berkembang dengan banyak sekolah futsal di Indonesia. Pada tahun 2002, AFC meminta Indonesia untuk menyelenggarakan kejuaraan Piala Asia. Saat ini, futsal sudah berkembang di Indonesia. Saat ini hanya bagaimana BFN atau Dewan Futsal Nasional dengan PSSI atau Asosiasi Sepak Bola Seluruh Indonesia dapat bekerja sama untuk membawa olahraga ini untuk dinikmati oleh semua anggota masyarakat dan menjadi olahraga profesional. Justin Laksana adalah seorang pria yang membawa futsal ke Indonesia. Prestasi tim nasional futsal Indonesia sebenarnya sangat bangga menjadi peringkat ke-50 di dunia dan berhasil menjadi juara di Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF Futsal pada tahun 2010. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam peraturan. Ya, di dalam peraturan terdapat perlengkapan, jumlah pemain, luas lapangan, pelanggaran, permainan, dan hukuman. Mari kita masuk ke dalam perlengkapan. Alat yang digunakan untuk pemain, yang pertama adalah kaos futsal, yang kedua celana futsal, yang ketiga kaos kaki futsal, yang keempat pelindung kaki atau shin guard, atau yang bisa disebut juga deker, yang kelima tentunya dengan sepatu futsal. Tambahan alat yang digunakan untuk kiper yaitu knee pad dan elbow pad atau pelindung lutut dan pelindung siku. Yang kedua finger tap. Kita balik ke belakang. Kita masuk ke dalam luas lapangan. Ya, bisa kita lihat ukuran lapangan futsal yaitu 25 meter x 15 meter. Garis batas yaitu garis batas lebar 8 cm, yakni garis sentuh di sisi garis gawang di ujung-ujung dan garis melintang di tengah lapangan. 3 meter, lingkar tengah, tidak ada tembok penghalang atau papan. Daerah penalti yaitu busur berukuran 6 meter dari masing-masing tiap tiang gawang. Dan yang keempat, titik penalti 6 meter dari titik garis gawang. Titik kedua penalti yaitu 10 meter dari titik garis
gawang. Yang selanjutnya adalah zona pergantian. Daerah 5 meter dari garis tengah lapangan pada sisi tribun dari pelemparan. Yang ketujuh adalah gawang, tingginya 2 meter kali 3, lebarnya 3 meter. Yang ke-8, permukaan daerah lemparan harus rata dan rata. Sekarang kita akan balik ke menu peraturan. Kita lanjut ke dalam permainan. Waktu normal permainan yaitu 2 kali 20 menit. Untuk waktu istirahat yaitu 10 menit. Perpanjangan waktu 2 kali 10 menit. Adu penalti jika jumlah gol kedua tim imbang saat perpanjangan waktu selesai. Time out 1 kali per tim per babak. Tidak ada dalam waktu tambahan. Oke, kita akan balik lagi ke menu peraturan. Sekarang kita masuk ke dalam jumlah pemain. Bisa kita lihat jumlah pemain maksimal untuk memulai pertandingan yaitu 5. Salah satunya adalah penjaga gawang. Jumlah pemain minimal untuk mengakhiri pertandingan yaitu 2. Tidak termasuk dalam cedera. Jumlah pemain cadangan maksimal 7. Dan batas jumlah pergantian pemain dalam futsal yaitu tidak terbatas. Kita balik lagi ke dalam menu peraturan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelanggaran. Pelanggaran yang pertama adalah tendangan bebas langsung, meludah pemain dari tim lawan, memegang bola dengan sengaja, menendang pemain dari tim lawan, mengajal pemain dari tim lawan, mencoba menahan, memegang, dan menarik pemain dari tim lawan. Yang kedua adalah tendangan bebas tidak langsung, yaitu dengan sengaja menendang atau memukul pemain dari pihak lawan. Yang kedua, pemain menggunakan tangan ketika berusaha mengontrol bola. Yang ketiga, wasit menganggap pemain memegang bola dengan tidak disengaja. Yang selanjutnya adalah kesalahan pemain. Pemain bermain menggunakan cara yang berbahaya, menghalangi gerakan dari pemain tim lawan dengan sengaja, menghalangi penjaga gawang dengan melepaskan bola dari tangannya. Yang selanjutnya, kesalahan penjaga gawang atau kiper. Yang pertama, pengembalian bola kepada pemain secara sengaja yang diberikan ke arah belakang kepada penjaga gawang atau yang bisa disebut back pass. Yang kedua, menguasai bola menggunakan tangan atau kaki lebih dari 4 detik. Kita balik ke dalam menu peraturan, yaitu hukuman. Hukuman yang pertama diberi peringatan. Pemain tidak sportif, berselisih dengan pemain lain, disertai dengan tindakan atau ucapan tidak baik atau tidak sopan, sengaja mengulur waktu untuk ketika memulai pertandingan lagi, masuk dan meninggalkan lapangan dengan sengaja atau tanpa izin dari wasit. Dan selanjutnya dikeluarkan dari lapangan. Pemain melakukan pelanggaran yang dianggap wasit sangat serius, memegang bola menggunakan tangan dengan sengaja, atau menghalangi kesempatan lawan untuk mencetak gol, menyerang pemain dari tim lawan, menerima kartu kuning yang kedua dalam pertandingan yang sama oleh wasit. Yang selanjutnya, tidak disiplin oleh wasit. Hukuman kartu. Kartu kuning sebagai bentuk peringatan kepada pemain jika telah melakukan pelanggaran. Kartu merah diberlakukan jika pemain diusir keluar arena lapangan karena telah melakukan pelanggaran yang dianggap serius. Kita balik ke dalam menu. Yang selanjutnya adalah teknik dasar. Menendang bola.
yaitu dengan kaki bagian dalam. Posisikan tubuh mengarah kepada target di belakang bola. Kaki yang menjadi tumpuan dapat diposisikan di sisi bola dengan agak menekuk lutut. Kaki yang dipakai menendang bisa ditarik ke arah belakang, lalu ayun sampai menyentuh bola. Jangan lupa untuk memposisikan kaki di tengah-tengah bola. Selanjutnya, yaitu dengan kaki bagian luar. Tubuh dapat diposisikan ada di sisi bola dan menghadap pada target. Arah bola bakal diumpan. Kaki yang menjadi tumpuan bisa berada di belakang bola. Kaki yang dipakai menendang bisa ditarik terlebih dahulu ke belakang, lalu diayunkan ke samping sampai menyentuh bola. Selanjutnya kaki jangan lupa tetap berada di sisi kiri atau kanan bola. Selanjutnya, menggunakan punggung kaki. Posisikan tubuh agak condong ke depan dan di belakang bola. Kaki yang menjadi tumpuan dapat berada di sisi bola. Ujung kaki yang menjadi tumpuan hadapkan pada sasaran dengan menekuk lutut sedikit. Kaki yang dipakai menendang bola harus ada di belakang bola sambil menghadapkan punggung kaki ke sasaran dan ayunkan ke depan. Punggung kaki bisa ditempatkan pada tengah-tengah bola. Selanjutnya, yaitu mengumpan bola atau bisa disebut dengan passing. Yang pertama, menggunakan kaki luar. Pastikan bola ada di sisi kita sewaktu hendak menendangnya. Kaki yang menjadi tumpuan bisa diposisikan di belakang atau juga dianggap sejajar dengan posisi bola. Kaki yang menendang bisa ditarik ke belakang lalu ayunkan ke arah samping mengenai bola. Sewaktu menendang, kaki harus diletakkan pada bagian kanan atau kiri bola. Gerakan kaki mengikuti arah bola, yang artinya ayunannya mengarah ke samping. Selanjutnya, menahan bola atau disebut dengan kontrol. Dalam melakukannya, pastikan pandangan dari awal fokus pada arah datangnya bola. Ketika bola sudah dekat menghampiri kita, selalu jaga keseimbangan. Selanjutnya, gunakan telapak kaki saja supaya mampu mengendalikan dan menguasai bola secara lebih mudah, dan supaya pergerakan bola dapat dihentikan dengan baik. Selanjutnya yaitu menyundul bola atau bisa disebut dengan heading. Pertama, gunakan dahi untuk menyundul bola dan bukan menggunakan ubun-ubun. Sewaktu melakukan sundulan, pemain harus tetap dalam kondisi membuka mata supaya memastikan bola yang ia sundul benar-benar disundul oleh dahi. Rapatkan gigi dan kencangkan leher sambil memposisikan kepala dengan tepat supaya akurasi dan ketajaman sundulan semakin tinggi. Selanjutnya adalah menembak atau bisa dibilang dengan shooting. Kaki bagian luar atau dalam bisa digunakan sewaktu melakukan shooting keras. Punggung kaki juga tidak salah ketika memang ingin digunakan ketika menembak, karena hasilnya sama kencangnya dengan menggunakan kaki bagian lain. Itu artinya melatih teknik tendangan seperti yang kita ulas sangatlah penting demi meningkatkan kekencangan dan ketepatan arah bola. Kita akan balik ke dalam dulu. Selanjutnya kita masuk ke dalam kuis. Ya, pertanyaan pertama yaitu pelindung kaki dalam permainan futsal bisa disebut dengan shin guard atau bisa disebut dengan decker. Next, jumlah pemain di lapangan dalam olahraga futsal adalah
C. 5 orang. Next. Panjang lapangan dalam olahraga futsal adalah C. 25 kali 15 meter. Next. Soal yang selanjutnya yaitu tinggi gawang dalam olahraga futsal adalah, jawaban yang benar harusnya 2,2 kali 3 meter. Namun kita coba yang A, 1 kali 2 meter. Ya, ternyata salah, dan yang benar adalah 2 kali 3 meter. Oke, next. Soal selanjutnya, teknik dasar dalam permainan futsal di mana seorang pemain memiliki kemampuan dalam menguasai bola untuk mengicau lawannya disebut C. Dribbling. Submit. Oke, sekian dan terima kasih.